Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan Syafaat Malam. Seperti Jemaat GKI Gading Indah ketahui, tema doa tengah minggu di Jemaat GKI Gading Indah untuk Minggu Prapaskah ketiga adalah kebenaran. Bukan kebetulan, kebenaran. Nah, selaras dengan itu, cerita singkat kita hari ini berjudul Waktu Itu Saudara Berpihak Kemana? Joseph Stalin adalah pemimpin Uni Soviet sejak pertengahan era 1920-an sampai akhir hayatnya pada tahun 1953. Antara tahun 1934 sampai dengan 1939, Stalin, sang diktator, melakukan aksi yang dicatat dalam sejarah dengan sebutan pembersihan besar-besaran atau teror besar-besaran, yaitu perburuan dan penyingkiran lawan-lawan politik Stalin dalam skala masif, skala besar di Uni Soviet saat itu. Lebih dari 1 juta orang dipenjarakan dan dicatat sekurang-kurangnya 700.000 orang dihukum mati. Setelah Stalin meninggal pada tanggal 5 Maret 1953, kepemimpinan Uni Soviet beralih kepada Nikita Khrushchev. Dalam upaya menggapai puncak hierarki politik Soviet, Khrushchev dia mendukung program pembersihan massal yang dilakukan Joseph Stalin dan menyetujui ribuan penangkapan. Pada tahun 1938, Stalin mempercayakan kepemimpinan wilayah Ukraina kepada Khrushchev dan ia melanjutkan program pembersihan massal di tempat barunya itu. Akhirnya Khrushchev dipanggil pulang ke Moskow sebagai salah seorang yang terdekat dengan Stalin. Khrushchev setelah Stalin meninggal, ia menjabat sebagai sekretaris pertama Partai Komunis Uni Soviet, yaitu pada tahun 1953 sampai dengan 1964. Pada Kongres Partai Komunis Uni Soviet ke-20, tanggal 25 Februari 1956, ia menyampaikan pidato yang berisi kritik terhadap program pembersihan massal yang dilakukan pada masa Stalin. Dia mengajak supaya Uni Soviet mau melangkah menuju era bebas penindasan. Ketika Khrushchev mengucapkan tuduhan berat untuk menggugat zaman Stalin, dilaporkan salah seorang yang ada di dalam ruang sidang berkata, "Waktu semua orang yang tak bersalah itu dibantai, engkau berpihak pada siapa, saudara Khrushchev?" Khrushchev berhenti, ia memandang ruang sekeliling, lalu ia berkata, "Aku minta saudara yang baru menyela tadi berdiri dan maju." Suasana tegang meliputi ruang sidang itu. Hening dan tidak ada seorang pun yang berdiri maju. Lalu Khrushchev meneruskan, "Nah, sekarang saudara sudah mendapat jawaban. Entah siapapun saudara yang berkata tadi. Dulu saya bersikap sama seperti saudara sekarang ini." Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, mengatakan kebenaran menuntut keberanian
Apalagi kalau seseorang termasuk anggota sebuah lembaga atau instansi. Menentang lembaga atau instansi dalam rangka menyatakan dan menegakkan kebenaran menuntut keberanian yang lebih besar lagi. Itulah yang dilakukan Yesus. Ia bukan cuma mengajarkan tentang kebenaran. Yesus menghidupi kebenaran yang ia ajarkan karena dialah sang kebenaran. Dan untuk menyatakan, menegakkan kebenaran, Yesus pantang kompromi. Dia siap menanggung segala konsekuensi dari pilihannya, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia memanggil saudara dan saya untuk hidup di dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran dalam keseharian hidup. Kisah Rasul pasal 10 ayat 35 mencatat begini. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Seandainya saudara yang mengajukan pertanyaan kepada Khrushchev, waktu semua orang yang tak bersalah itu dibantai, engkau berpihak pada siapa, saudara Khrushchev? Lalu Khrushchev menantang, aku minta saudara yang baru menyala tadi berdiri dan maju. Beranikah saudara maju? Kalau itu Yesus, akan majukah Yesus? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, ampunilah kami kalau di sana sini kami masih kurang atau bahkan tidak berani menyatakan kebenaran. Kami memilih untuk berdiam diri atau mempercakapkannya di belakang saja. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami kekuatan dan hikmat untuk mau terus hidup di dalam kebenaran, berani menyatakan kebenaran di dalam keseharian hidup lewat kata dan perbuatan kami. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kembali kami berdoa bagi makin terwujudnya kedamaian berdasarkan kebenaran di muka bumi ini. Tuhan yang terus berkarya melalui kesungguhan para pemimpin bangsa-bangsa untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami untuk berbagai persoalan yang masih dihadapi dan seharusnya diatasi bersama oleh bangsa yang dikaruniai keragaman ini. Kami memohon hikmat, kemauan, kemampuan dalam diri para pemimpin bangsa kami, tapi juga pada segenap bangsa, agar bersama-sama mau hidup mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, keadilan berdasarkan kebenaran. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat. Biarlah gerejamu boleh makin tekun, makin setia, menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana hidup di dalam kebenaran sebagaimana yang Tuhan inginkan.
Kami berdoa bagi jemaat GKI Gading Indah dengan rangkaian kegiatan di dalam masa raya Paskah ini. Tuhan yang sempurnakan apa yang dipersiapkan panitia, agar melaluinya jemaat dan simpatisan boleh makin bertumbuh di dalam kedewasaan spiritualitas lewat penghayatan makna peristiwa-peristiwa dalam masa raya Paskah ini. Kami juga kembali menyerahkan keberadaan setiap kami seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi, baik yang masih bergumul dengan masalah kesehatan, mereka yang punya beban karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, keluarga-keluarga yang terganggu keharmonisan karena ketidakserasian relasi antar anggota keluarga, mereka yang sedang bingung, galau karena ketidakpastian untuk berbagai hal di masa depan. Apapun persoalan kami, tolong kami, supaya kami mau terus mengandalkan Tuhan, bersandar hanya kepadamu, menggenggam erat tangan kasih yang senantiasa Engkau ulurkan. Bila tiba saatnya kami akan beristirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Kiranya kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur nyenyak, dan esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.